Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan ke-9 tentang research methodology. Kali ini kita akan masuk ke ranah yang lebih teknis dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara detail tentang research methodology baik kualitatif ataupun kuantitatif, baik cara data analisis ataupun pengumpulan data dan sebagainya. Hari ini kita akan masuk ke desain atau rancangan-rancangan yang bisa dijadikan sebagai landasan praktis ketika seseorang ingin melakukan penelitian. Jadi kalau berbicara research method dengan research design itu, research design adalah bagian atau sub dari sebuah metode penelitian. Jadi desain berada di bawah metode penelitian. Misalnya di atasnya ada penelitian kualitatif, nanti desainnya ada di bawahnya adalah penelitian case study, naturalistik dan sebagainya. Jadi jangan tertukar antara metode dengan desain. Desain berada di bawah atau rancangan penelitian berada di bawah dari research method itu sendiri. Nah, di dalam penelitian-penelitian terutama dalam konteks pendidikan ada banyak desain yang bisa kita temukan. Mungkin ada case study, mungkin ada eksperimental, mungkin ada ex post facto, mungkin ada naturalistik, mungkin ada correlational dan sebagainya. Nah, kita akan urai nanti satu-satu dan di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada salah satu jenis desain penelitian yang paling umum dan paling sering digunakan dalam proses penelitian, yaitu eksperimental. Dan ini bisa dianggap sebagai sebuah desain penelitian yang menurut sebagian besar orang dianggap paling mewakili sebuah penelitian. Konsep penelitian itu selalu terwakili atau selalu diprototipekan sebagai sebuah eksperimen, sebagai sebuah uji coba, sebagai sebuah penelitian yang ideal. Tetapi pada dasarnya kita kembali lagi pada konsep awal bahwa sebuah penelitian itu tergantung pada data, tujuan, dan tata cara yang ingin kita lakukan. Tidak bisa mengatakan bahwa inilah yang paling ideal, inilah yang paling bagus. Tapi bagi pada orang awam, pada umumnya mengatakan bahwa membayangkan bahwa jika penelitian itu harus selalu eksperimen, harus selalu beruji coba, harus selalu menerapkan sesuatu. Nah, meskipun pada dasarnya tidak terlalu tepat, ini bisa dijadikan sebagai gambaran awal ya. Nah, baik, di pertemuan ini kita akan membahas apa itu experimental design, terutama bagi orang-orang yang mahasiswa ataupun yang sedang melakukan penelitian. Ini harus betul-betul paham dengan konsep-konsep desain penelitian ini. Jangan sampai salah kaprah ya ketika kita mau menerapkan sebuah penelitian dan mengatakan bahwa penelitian eksperimental, tapi pada kenyataannya di dalamnya kita melakukan hal yang justru bukan eksperimen. Nah, baik, kita mulai dengan karakteristiknya atau ciri-ciri umum atau kekhasan yang dimiliki oleh penelitian eksperimen. Kekhasan ini yang kita sebut sebagai ciri utama yang harus muncul kalau atau seseorang ingin melakukan sebuah penelitian yang sifatnya eksperimental. Pertama, ini yang selalu menjadi kunci dalam proses penelitian eksperimen, yaitu adalah deliberately control and manipulate the conditions which determine the event, introduce an intervention, and measure the difference it makes. Ada beberapa kata kunci yang menjadi ciri khas utama dalam sebuah proses penelitian eksperimen. Yang pertama adalah ini selalu ada dan selalu khas ya dalam penelitian eksperimen. Pertama ada control and manipulate. Artinya bisa kita bayangkan ketika seseorang melakukan penelitian di laboratorium, dia harus mengontrol keadaan subjek yang akan ditelitinya. Kita ambil contoh sederhana aja. Kalau kita membayangkan penelitian yang dilakukan di laboratorium terhadap seekor tikus misalnya. Nah, proses kontrolnya ini adalah dengan menempatkan tikus tersebut dalam kondisi yang ideal dalam penelitian tersebut. Misalnya,
dalam suhunya harus suhu ruang, suhu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, suhu yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian eh, asupan makanannya pun dikontrol, benar-benar dijaga atau tidak tidak dibebaskan begitu saja masuk makanan A, B, C, D, kapan pemberiannya benar-benar diatur dan ditata sedemikian rupa agar memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses penelitian itu. Nah, ini selalu ada kontrol dalam proses eksperimen. Kemudian selain ada kontrol tadi, sehingga ada pengaturan yang begitu ketat tersebut, ada juga manipulasi ya, atau perubahan atau campur tangan dari peneliti terhadap keadaan yang diinginkan. Nah, manipulasi ini misalnya agar tadi misalnya tikus ditempatkan dalam kandang yang sudah disesuaikan dengan berbagai keadaan suhu, baik masukan air dan sebagainya. Sekarang manipulasinya adalah agar tikus tersebut misalnya mendapatkan kondisi yang baik, misalnya dia perlu diberikan obat tertentu. Nah, manipulasi inilah yang disebut dengan intervensi. Intervensi dari peneliti terhadap keadaan tikus tersebut. Nah, manipulasi inilah yang diinginkan oleh peneliti agar diketahui apa efek dari intervensi tersebut. Misalnya, tikus tersebut diberi obat tertentu agar pertumbuhannya relatif lebih cepat. Inilah disebut dengan manipulasi atau intervensi. Jadi, tikus yang normal tidak mendapatkan itu, tetapi ketika diintervensi dia diberikan obat-obatan tertentu untuk menghasilkan uh, uh, hasil yang diinginkan. Kemudian introduce and interventions, nah ini tadi juga sama, memanipulasi, bentuk manipulasinya itu adalah dengan memberikan intervensi. Kemudian ada measure, ada proses mengukur. Mengukur biasanya sebelum dan sesudah. Kalau kita sering lihat dalam kehidupan sehari ada before atau after. Kalau dalam penelitian eksperimen nanti kita akan jelaskan ada pre-test dan post-test. Apa yang keadaan subjek itu sebelum diberikan intervensi, sebelum diberikan treatment, dan kemudian setelah diberikan treatment, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, terutama dalam itu ciri yang pertama dari penelitian eksperimen. Ciri yang kedua atau ciri utama kedua dari penelitian eksperimen adalah adanya minimal selalu ada dua variabel minimal. Artinya ada dua variabel atau lebih, atau ada dua variabel atau lebih. Yang terutama dalam independent dan dependent variable. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci tentang independent dan dependent variable. Nah, misalnya independent variable itu adalah yang akan dijadikan sebagai intervensinya. Nah, dependent variable ini adalah hasil atau efek yang ingin dilihatnya. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih rinci dan dengan contoh apa itu perbedaan dependent dan independent variable. Tapi ciri penelitian eksperimen itu selalu memiliki adanya dependent dan independent variable. Setidaknya, berarti bisa lebih ya. Yang ketiga dari ciri penelitian eksperimen adalah adanya random assignment. Bedakan dengan random selection ya, ini bukan memilih subjek tetapi penempatan subjek pada kelompok eksperimen ataupun kelompok tertentu. Misalnya kita ingin membandingkan kelompok A, B misalnya. Nah, ketika subjek mau ditempatkan ke kelompok A atau ke kelompok B itu benar-benar harus dilakukan atau dijalankan secara random, tidak boleh purposive. Misalnya random ini ditujukan agar kedua kelompok tersebut memang secara adil ditempatkan sehingga efek yang nanti dimunculkan sebagai hasil intervensi itu bukan karena subjeknya memang misalnya sudah jomplang ya, misalnya ada kelas A misalnya yang relatif sudah superior secara prestasi dibandingkan dengan kelas B yang agak lebih inferior dari prestasi, kemudian diberi intervensi dan kemudian ada hasil bahwa A lebih mengungguli B. Nah, ini sudah salah dari awal karena sebelum diberikan intervensi pun yang A sudah unggul. Akhirnya ketika dibandingkan pun menjadi tidak adil, dalam artian bukan hasil sebagai intervensi tapi memang karena dari awal sudah unggul. Nah, ini random assignment ini memastikan bahwa keadaan tersebut tidak terjadi, sehingga
kedua kelompok tersebut secara adil ditempatkan dengan baik. Kemudian ciri utama yang keempat dari penelitian eksperimental adalah menjaga agar variabel-variabel yang tidak penting itu tidak berpengaruh terhadap penelitian, sehingga benar-benar dijaga agar tidak ada faktor lain yang mempengaruhi dari hasil penelitian itu sebagai akibat dari intervensi. Kemudian tadi saya sebutkan juga sudah ada ciri ini repeat ya, tadi yang sama dengan adanya manipulasi atau treatment, disebutnya treatment. Kemudian yang terakhir adalah group comparison, adanya perbandingan kelompok. Nah, ini juga termasuk ciri khas dari penelitian eksperimen. Dari beberapa ciri ini bisa dikatakan penelitian eksperimen ini lebih condong dan cocok digunakan dalam penelitian yang sifatnya science ya, bukan ke dalam sosial. Meskipun dalam sosial bisa diterapkan, tapi lebih cocok digunakan dalam penelitian yang sifatnya scientific. Lebih cocok ya, tidak harus ya, tidak eksklusif. Oke, kita bicarakan tadi sifatnya independent dan dependent variable. Independent variable itu adalah yang kita sebut cause aja, penyebab. Kalau kita sebutkan aja, misalnya kita analogikan aja sebagai sebuah obat ya, obat atau intervensi atau sesuatu yang ingin kita berikan kepada suatu keadaan. Nah, dependent variable adalah efek. Efek artinya yang ingin dilihat hasilnya dari sebuah penelitian. Kita contohkan misalnya kalau Anda ingin melakukan penelitian misalnya dengan pengobatan, misalnya pengobatan keadaannya kita anggap pengobatan misalnya sebut saja kita mau melihat efek obat A terhadap kondisi pasien X misalnya. Efek obat A. Nah, dalam dunia pengobatan ini, keadaan pasien itu kita sebut sebagai dependent variable karena kita ingin melihat hasil pada kondisi pasien tersebut. Nah, obatnya itu adalah disebut independent variable karena apa yang kita berikan untuk merubah keadaan pasien tersebut. Itu yang disebut dengan, ini contoh ya, contoh dependent sama independent variable. Contoh lagi yang lain misalnya, kita sebutkan kalau dalam dunia pembelajaran misalnya penggunaan multimedia untuk meningkatkan prestasi belajar dan multimedia. Nah, student score atau yang disebut dengan prestasi belajar siswa itu adalah sebagai dependent variable. Keadaan yang ingin kita rubah di awal dan di akhirnya. Dan sedangkan teaching metode atau media yang digunakan adalah independent variable atau obat yang kita berikan untuk merubah keadaan tersebut. Atau contoh lagi yang lain misalnya dalam proses pemupukan, tanaman itu adalah dependent variabelnya. Jadi kita ingin lihat tanaman sebelum dan sesudah diberikan pupuk. Nah, pupuknya itu sendiri yang disebut dengan independent variable karena dia yang intervensi yang diberikan dalam terhadap tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut bisa menjadi lebih sehat, tumbuh lebih baik dan sebagainya. Oke. Pada dasarnya atau pada umumnya kita mengenal dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia penelitian, eksperimen rancangan penelitian eksperimental itu terbagi menjadi tiga jenis utama. Itu yang pertama true eksperimen, quasi eksperimen, dan pre-eksperimen. Yang paling disebut benar-benar eksperimen itu yang pertama ya, true eksperimen. Makin ke bawah itu makin pudar secara ciri utamanya. Nah, untuk true dan quasi eksperimen ini sebetulnya relatif mirip ya. True eksperimen itu selalu baik true ataupun quasi selalu melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Nah, kita jelaskan apa itu kelompok eksperimental dan kontrol. Kelompok eksperimental itu adalah kelompok yang kita berikan treatment dengan treatment atau intervensi tadi yang kita anggap akan mengubah keadaan si
dependent variabelnya. Misalnya kita ingin membandingkan dua kelompok atlet misalnya, atlet A atau atlet kelompok A, misalnya kita ingin berikan treatment pemberian nutrisi tertentu. Dan atlet B itu hanya tidak diberikan nutrisi yang sama dengan yang kita anggap akan meningkatkan kinerjanya. Apakah ketika dibandingkan dengan diberikan treatment selama misalnya beberapa hari atau beberapa minggu dengan nutrisi tersebut, apakah atlet di kelompok A itu akan mempunyai kinerja yang lebih baik dari atlet yang di kelompok B. Nah, atlet yang di kelompok A ini kita sebut dengan experimental group atau kelompok yang diberikan treatment, kelompok yang diberikan perlakuan yang kita anggap bisa merubah keadaan atau bisa merubah situasi dari yang awalnya A menjadi B. Nah, sedangkan kelompok pembandingnya adalah sebagai, nah, apakah benar nutrisi tersebut berdampak atau tidak? Jangan-jangan misalnya kelompok yang tidak diberi nutrisi pun mempunyai kinerja yang sama dengan atlet yang diberikan nutrisi tersebut. Nah, kelompok kontrol ini untuk memastikan bahwa treatment yang diberikan benar-benar berdampak terhadap subjek yang diteliti. Nah, itu perbedaan antara eksperimental dan control group. Nah, biasanya eksperimental dan control group ini selalu ada di penelitian true sama quasi. Artinya true eksperimen dan quasi eksperimen selalu melibatkan setidaknya ada kelompok eksperimental dan control group. Ini tidak harus selalu satu, karena baik true ataupun quasi eksperimen membolehkan bisa misalnya ada eksperimentalnya 2 atau 3 atau 4 boleh, kontrolnya 1 ataupun 2 boleh. Jadi artinya minimal ada satu eksperimental dan satu control group. Adapun misalnya lebih, itu juga diperbolehkan. Nah, yang membedakan true eksperimen atau quasi eksperimen adalah di level pada kontrolnya ini, kontrol ataupun penempatan individu secara benar-benar dikontrol agar sesuai dengan keadaan penelitian. Nah, ini kita bisa bayangkan misalnya kalau penelitiannya dalam bentuk misalnya meneliti tentang hewan, meneliti tentang benda, meneliti tanaman, true eksperimen benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Misalnya si tanaman ditempatkan di lab, asupan makanannya misalnya tetap bisa kita pastikan sama, adil, pasokan airnya pun adil. Untuk hewan pun sama misalnya seperti itu, kita bisa tempatkan di lab, tempatkan dengan suhu yang ideal dan sebagainya. Itu true eksperimen. Tetapi bagaimana kalau penelitiannya misalnya melibatkan manusia yang tidak bisa dikontrol secara penuh seperti itu? Artinya ada kemungkinan kontrolnya tersebut sifatnya lebih longgar. Misalnya manusia ketika kita melakukan penelitian terhadap manusia, misalnya dalam ruang kelas, kita tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan sepenuhnya, apa yang dia makan sepenuhnya. Artinya kita hanya benar-benar pada waktu tertentu saja mengontrolnya. Artinya ada sesuatu yang relatif dilanggar, sehingga berubahlah true eksperimen itu menjadi bergeser kepada quasi eksperimen. Artinya ia berusaha untuk mendekati penelitian yang sebetulnya, tetapi dengan memberikan toleransi pada batas-batas tertentu. Itu yang disebut dengan quasi eksperimen. Akan tetapi mungkin ada yang miskonsepsi juga ya, bahwa kalau true eksperimen itu dua-duanya diberikan treatment, kalau quasi satunya tidak diberikan treatment. Nggak seperti itu juga. Jadi perbedaannya itu quasi itu ada kadar dari true eksperimen yang sedikit dikurangi. Nah, dan biasanya tadi saya sebutkan kalau true eksperimen itu lebih cocok di penelitian saintifik yang lebih ilmiah, misalnya melibatkan benda atau subjek-subjek hewan atau benda atau tanaman atau tumbuhan, itu lebih cocok atau lebih mudah digunakan true eksperimen. Sedangkan untuk manusia dalam ilmu sosial ya, tidak dalam ilmu eksak, itu lebih cocok menggunakan quasi karena mengakomodasi toleransi terhadap kadar-kadar tertentu yang tidak mungkin dilakukan dalam true eksperimen. Nah, sedangkan true eksperimen itu hanya memiliki satu grup saja. Jadi nanti yang diteliti hanya satu kelompok aja atau hanya satu subjek saja. Tidak ada kelompok pembanding. Artinya diberikan
dilakukan hanya pada satu kelompok saja, tidak ada dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, kita akan berbicara sekarang terhadap measurement. Tadi sudah dibahas sedikit. Measurement ini karena penelitian eksperimen ini lebih berada pada jalur penelitian kuantitatif yang sifatnya lebih objektif, harus terukur, harus relatif melakukan tes, kemudian adanya numeric data yang sifatnya berbentuk angka, maka mengharuskan adanya measurement atau pengukuran. Nah, dalam istilah umum, dalam istilah yang sering digunakan dalam penelitian eksperimen itu ada istilah pretest dan posttest. Pretest adalah proses yang dilakukan sebelum adanya intervention atau treatment. Intervention atau treatment itu kita ukur dulu keadaan awalnya. Saya analogikan dulu pretest ini kalau misalnya seseorang mengikuti program diet, di awal program itu dia selalu ditimbang. Orang tersebut pasti ditimbang untuk melihat berat badannya berapa. Kemudian dilakukanlah diet. Nah, dietnya ini kita sebut sebagai interventions atau perlakuan yang diberikan untuk mengubah keadaan berat badannya tadi. Nah, misalnya dalam jangka waktu sekian, setelah 1 atau 2 atau 3 bulan, kemudian dianggap proses dietnya udah dianggap sudah dipenuhi, maka dilakukan post-test. Post-testnya adalah penimbangan lagi, pengukuran lagi, apakah berat badannya sudah turun atau belum. Nah, bisa dibandingkan keadaan awal sampai dengan keadaan akhir, apakah terjadi perubahan atau tidak. Itu yang disebut dengan measurement, harus ada pretest dan posttest. Pretest mengukur keadaan awal sebelum diberikan treatment. Harus ada. Kemudian posttest adalah keadaan akhir setelah diberikan treatment, apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, perbandingan ini yang secara sederhana akan memastikan bahwa apa yang dilakukan selama treatment ini benar-benar berdampak atau benar-benar sudah merubah keadaan yang tadinya A menjadi B, misalnya yang tadinya baik yang tadinya buruk menjadi baik. Misalnya kalau pasien ketika dicek lab awal dia keadaannya begini-begini, kemudian diberikan pengobatan atau perawatan, selanjutnya dimasuk lab lagi untuk diukur apakah keadaannya sudah berubah atau tidak. Nah, ini selalu dilakukan dalam penelitian eksperimen. Harus ada pengukuran awal dan pengukuran akhir untuk memastikan bahwa perubahan terjadi atau tidak. Ya. Nah, sekarang yang sering menjadi kendala adalah salah satunya ketika dalam bidang ilmu pendidikan bahasa ya, atau misalnya ketika mahasiswa ingin melakukan menulis skripsi atau melakukan penelitian untuk skripsi, apakah eksperimen ini cocok atau tidak? Sebetulnya ada kendala yang besar yang dihadapi ketika untuk melakukan penelitian dengan rancangan yang sifatnya eksperimen dengan menggunakan desain eksperimen. Nah, tantangannya adalah di treatment ini. Bagaimana implementasi treatment ini dijalankan dalam proses penelitian. Tadi saya sudah jabarkan bahwa penelitian dalam eksperimen itu selalu melalui proses ini, baik di kelompok eksperimen ataupun di kelompok kontrol. Misalnya, initial condition-nya seperti apa? Ada pretest tadi, kemudian ada treatment, kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti seperti apa? Nah, yang harus selalu jadi pertimbangan adalah di sini. Karena yang akan menjadi masalah adalah treatment ketika hasilnya bagus ataupun jelek, itu
bergantung pada treatment yang diberikan. Bergantung pada treatment yang berapa lama, berapa kali, how many times, atau berapa sudah benar nggak diterapkannya. Misalnya kita ingin menerapkan suatu metode untuk mengubah kemampuan speaking seseorang. Metode X misalnya untuk mengubah kemampuan speaking. Nah, speaking skill ya, speaking skill. Nah, speaking skill ini sebagai dependent variable yang ingin kita lihat efeknya. Metode X-nya tadi, metodenya adalah ini disebut sebagai independent variable atau intervensi yang ingin kita terapkan. Nah, kita harus tahu metode X ini secara siklus penuh, dia harus melalui tahapan apa saja. Misalnya secara teori, tahapan di metode X ini A, B, C, D, E, F, misalnya sampai tahapan G, H, dan sebagainya. Nah, ketika treatmentnya sudah dipenuhi, bisa nggak dipenuhi misalnya dari tahapan 1 sampai tahapan akhirnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, harus berapa kalikah si metode ini diberikan sebagai treatment? Kalau ibarat obat, kalau seseorang pergi ke dokter pasti diberikan obat dengan dosis tertentu untuk jangka waktu tertentu. Nah, nanti setelah jangka waktu tertentu dia akan disuruh balik lagi. Artinya ingin dilihat setelah satu siklus penuh itu si treatment yang diberikan apakah berdampak atau tidak. Nah, ini sering jadi kendala karena untuk melaksanakan treatmentnya ini pasti memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan ketika penyusunan skripsi mahasiswa dikendala pada belum lagi menulis, belum lagi penelitian. Jadi ketika penelitian terlalu lama akan menyulitkan. Nah, berapa lamanya, berapa kalinya, kemudian apakah sudah benar diterapkannya? Sekarang berikutnya. Apakah sudah benarkah metode tersebut ditetapkan atau digunakan sesuai standar? Jangan-jangan ketika hasilnya muncul kurang baik, itu bukan karena metodenya tidak berhasil, tetapi karena dia tidak digunakan sesuai dengan aturan. Nah, treatment ini atau intervensi yang diberikan selama proses eksperimen ini harus benar-benar diperhatikan. Berapa lamanya, berapa kalinya, seberapa baiknya, apakah sudah benar diterapkan atau tidaknya. Sehingga memastikan bahwa hasil yang diperoleh nanti dalam hasil penelitian ini merupakan hasil yang benar-benar membuktikan bahwa efek dari metode tertentu atau treatment tertentu berdampak pada keadaan yang ingin kita berubah. Nah, sebetulnya inilah konsep awal ya, konsep dasar dari penelitian eksperimen. Meskipun ada faktor-faktor lagi yang bisa kita bahas, tapi kita akan bisa bahas lagi di video-video selanjutnya untuk pembahasan lebih rinci tentang penelitian eksperimen. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, terutama karakter atau ciri-ciri utama dari penelitian eksperimen ini. Desain penelitian eksperimental ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.